Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomani dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat 1 Petrus 2 ayat 19 hingga ayat 25. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Tema renungan kita adalah mengikuti jejak Yesus. Sahabat renungan malam Salom, Rasul Petrus menulis surat penggembalaan untuk menasehati dan meneguhkan iman jemaat-jemaat yang dulunya pernah digembalakannya, yaitu jemaat-jemaat yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jemaat-jemaat itu mengalami banyak pergumulan yang berat, yaitu penganiayaan dan fitnahan yang keji dari penguasa maupun warga masyarakat di sekitar mereka yang menentang kekristenan. Penderitaan yang berat itu dapat menyebabkan tawar hati atau kekecewaan. Bila mana iman seseorang lemah, dia akan menyesali dirinya telah mengikuti Yesus Kristus karena penderitaan itu. Dan jika seseorang tawar hati karena penderitaan yang dialaminya, ia akan berbalik dari iman kekristenannya, kemudian menyangkal Yesus Kristus. Sebagai bapa rohani bagi jemaat, Rasul Petrus sangat mengharapkan agar semua jemaat itu kuat, tabah, dan menang dalam menghadapi penganiayaan dan penderitaan lainnya. Agar iman mereka sebagai pengikut Yesus tidak sia-sia. Untuk itulah Rasul Petrus memberi nasihat, memberi penghiburan, dan juga dukungan semangat agar jemaat beriman yang teguh dapat menghadapi penderitaan yang berat itu dan menang dalam pergumulan kehidupan mereka. Sahabat renungan malam Salom, pada pasal 1 ayat yang ke-7, Rasul Petrus menasihati jemaat agar mereka memahami bahwa penganiayaan dan fitnahan yang keji itu adalah sebagai pemurnian iman mereka. Pemurnian iman mereka. Petrus mencontohkannya dengan upaya memurnikan emas, yaitu dengan membakar emas yang belum murni itu ke dalam api yang sangat panas. Dengan proses pembakaran itu, maka diperolehlah emas yang murni yang sangat berharga. Tanpa proses pembakaran dengan api yang sangat panas itu, emas tidak akan pernah murni. Demikianlah penderitaan karena iman itu, jika dihadapi dengan ketabahan dan dihadapi dengan ketekunan, maka penderitaan itu justru semakin memurnikan iman, semakin meneguhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus
Juru Selamat kita. Dalam nas renungan ini, Rasul Petrus membimbing jemaat agar tekun meneladani dan mengikuti jejak Yesus. Tuhan Yesus pun telah menderita penganiayaan dan sengsara yang sangat berat dari orang-orang yang memusuhinya, antara lain dari imam besar, dari imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat, dan juga tua-tua Yahudi, sehingga Yesus mati di kayu salib. Dalam penderitaan yang berat itu, Yesus tabah menjalaninya, dan kematiannya adalah untuk menebus dan untuk menyelamatkan umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat renungan malam Shalom, kita telah dipanggil dan dimateraikan sebagai jemaat kepunyaan Yesus Kristus. Hal itu sangat kita syukuri, sebab itu adalah anugerah besar dari Tuhan Yesus bagi kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk mewarisi pengampunan dosa, bukan semata-mata untuk mewarisi berkat-berkat dan hidup yang kekal, tetapi kita juga dipanggil untuk meneladani dan mengikuti jejak Tuhan Yesus, agar kita pun tabah dalam menghadapi penderitaan karena iman itu. Kita harus tabah memikul salib dan menyangkal diri. Kita harus taat senantiasa mengikuti perintah Yesus di dalam panggilan itu, dan kesetiaan kita adalah kesetiaan sampai akhir hayat kita. Kita harus berbuat baik bagi orang yang menyakiti kita, dan kita berdoa meminta kasih karunia Allah bagi mereka. Sahabat renungan malam Shalom, kadangkala ketika seseorang berbuat hal yang menyakitkan perasaan kita, kita tergoda untuk membalas perilaku yang serupa kepada mereka. Itulah bagian dari pergumulan iman kita. Jika kita membalas kejahatan dengan berbuat kejahatan juga, maka kita telah menjadi serupa dengan mereka yang berbuat kejahatan. Padahal kita terpanggil untuk mengikuti jejak Yesus, bukan mengikuti keinginan dan perasaan kita sendiri. Dalam pengajaran tentang pokok anggur yang benar, Yesus mengatakan kepada kita, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu kita harus senantiasa tinggal di dalam Yesus. Tekunlah berdoa dan mempedomani firman-Nya, agar Roh Kudus bekerja memampukan kita untuk meneladani dan mengikuti jejak kasih dan ketabahan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami meneladani dan mengikuti jejak Yesus di dalam kehidupan kami. Saat kami menghadapi penderitaan iman, agar kami tabah dan senantiasa berbuat kebaikan kepada semua orang, bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang menjalani perawatan di rumah, agar oleh karena kasih dan pertolongan-Mu, mereka beroleh pertambahan kesehatan untuk pemulihan dan kesembuhan mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka,
Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkanlah kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Buatlah kami memperoleh keberhasilan pada pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.